Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Sandi, NIM 2020112123. Saya berasal dari Prodi S1 Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop dan bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaan preparat. Mikroskop adalah instrumen yang bisa digunakan di laboratorium sains untuk mengamati objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras yang diperbesar. Mikroskop terdiri dari lensa untuk pembesar yang masing-masing memiliki kemampuan pembesaran sendiri. Tergantung pada jenis lensa, alat ini akan memperbesarkan spesimen sesuai dengan kekuatan fokusnya. Fungsi mikroskop adalah untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Selain fungsi mikroskop yang umum tersebut, fungsi mikroskop juga dibagi sesuai dengan bagian-bagiannya. Terdapat 3 struktur bagian dari mikroskop, yaitu kepala, lengan, dan alas. Yang pertama, kepala. Bagian ini juga dikenal sebagai tubuh yang membawa bagian optik pada bagian atas mikroskop. Yang kedua ada lengan. Bagian ini adalah bagian yang menghubungkan alas dengan kepala dan tabung lensa mata ke alas mikroskop. Bagian ini memberi dukungan ke kepala mikroskop dan juga digunakan ketika seseorang membawa, mengangkat, atau memindahkan mikroskop. Dan yang ketiga ada dasar. Bagian ini berfungsi sebagai alas dari mikroskop agar mikroskop tetap berdiri stabil. Bagian ini membawa eliminator mikroskopis. Bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler mikroskop, merupakan lensa yang terletak pada bagian atas mikroskop. Biasanya lensa okuler merupakan lensa yang paling dekat dengan mata. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan dari lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler berjumlah 1, sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata. Dan jumlah lensa okuler pada mikroskop binokuler berjumlah 2, sehingga pengamatan dengan 2 mata menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, lensa objektif mikroskop merupakan lensa yang terletak dekat dengan objek yang akan diamati. Lensa objektif ini membentuk bayangan nyata dari suatu objek. Letak lensa objektif biasanya terpasang pada repolper dengan jumlah 3 atau 4 buah, tergantung jenis mikroskopnya. Selanjutnya ada repolper mikroskop, merupakan tuas penyangga untuk lensa objektif. Secara umum, tugas repolper digunakan untuk mempermudah settingan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan jika mikroskop umum memiliki perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya meja preparat mikroskop, merupakan bidang kecil pada mikroskop yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Biasanya pada meja preparat terdapat capit tahu klip yang digunakan untuk megang sampel agar tidak mudah bergeser. Selanjutnya ada kaki penyangga mikroskop, merupakan fitur tambahan pada mikroskop. Fitur ini biasanya tidak selalu tersedia pada mikroskop jadul. Fungsi dari kaki penyangga ini ialah untuk penyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Cara menggunakan fitur ini ialah dengan memutarnya sehingga mikroskop mendapatkan posisi yang datar dan stabil. Selanjutnya ada diafragma mikroskop, merupakan salah satu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja preparat. Fungsi dari diafragma ini ialah menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Lengan mikroskop merupakan salah satu bagian penting dari sebuah mikroskop. Fungsi lengan di mikroskop ini ialah sebagai rangka atau frame mikroskop itu sendiri. Lengan mikroskop juga memudahkan penggunaan untuk memindahkan mikroskop dari suatu tempat ke tempat lain, tanpa harus memegang lensa-lensa secara langsung. Selanjutnya, skala preparat mikroskop merupakan fitur tambahan pada meja preparat.
Fungsi ini sebetulnya tidak selalu tersedia pada setiap mikroskop dan bersifat opinion. Pada kenyataannya, skala preparat ini digunakan untuk memudahkan penetapan sampel sebelum diamati. Selanjutnya ada makrometer dan mikrometer mikroskop, merupakan tuas putar yang tersedia pada mikroskop. Tuas ini biasanya memiliki fitur vertikal maupun horizontal. Fungsi dari makrometer dan mikrometer ini adalah untuk memfokuskan lensa pada objek yang akan diamati, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Makrometer bersifat besar dan mikrometer bersifat kecil. Dan yang terakhir ada tuas pengatur kecerahan, merupakan sebuah potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu pada mikroskop. Fungsi dari tuas ini ialah untuk mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Tuas ini berhubungan dengan diafragma untuk memfokus cahaya pada objek yang akan diamati. Cara menggunakan mikroskop dengan baik. Yang pertama, letakkan mikroskop pada meja yang datar atau stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Selanjutnya, jika mikroskop menggunakan sumber listrik untuk media pengamatan objek, pastikan kabel mikroskop menjangkau sumber listrik dan hubungkan. Selanjutnya, sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan mikroskop. Dan kendurkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan mikroskop lalu letakkan pada meja preparat dan jepit. Putar revolver untuk memilih pembesaran yang dibutuhkan, atau 4 kali kah, 10 kali, 40 kali, atau 100 kali untuk mengamati objek. Selanjutnya, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika Anda menggunakan mikroskop dengan pengcahayaan alami, Anda perlu melakukan settingan cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Selanjutnya, mulai amati objek yang telah ditempatkan pada meja preparat. Jika Anda menggunakan mikroskop tipe monokuler, Anda hanya bisa mengamati dengan satu mata. Jika Anda menggunakan mikroskop tipe binokuler, Anda bisa mengamati dengan kedua mata Anda. Dan jika Anda menggunakan tipe mikroskop trinokuler dengan kamera yang sudah terpasang dengan baik, Anda bisa melihat dalam monitor yang tersedia. Selanjutnya, beberapa jenis mikroskop memiliki beberapa makrometer dan mikrometer pada satu unit mikroskop. Hal ini memudahkan Anda dalam mengamati objek. Selanjutnya, putar makrometer atau mikrometer pada preparat untuk menempatkannya pada posisi yang disesuaikan. Selanjutnya, putar makrometer atau mikrometer pada lengan mikroskop untuk memfokus objek yang sedang diamati. Mikroskop yang baik memiliki fitur lampu yang bisa diatur tingkat kecahayaannya. Selanjutnya, aturlah revolver lensa untuk memilih perbesaran yang diinginkan. Pastikan ketika mengatur revolver lensa perbesaran jarak antara meja preparat dan dengan lensa objektif cukup jauh, sehingga tidak terjadi gesekan antara keduanya. Selanjutnya, seiringnya menggunakan mikroskop, tentu kita akan lebih mahir memainkan instrumen-instrumen pada mikroskop. Namun, tetaplah berhati-hati. Selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Yang pertama, pastikan menempatkan mikroskop pada meja datar, kokoh, stabil, dan menghindari gangguan. Selanjutnya, tempat mikroskop pada ruangan yang kering dan memiliki suhu ruangan. Tidak lembab dan tidak terlalu panas di siang hari untuk menghindari timbulnya jamur pada bagian lensa. Selanjutnya, pastikan lampu mikroskop jika sudah tidak digunakan dan putuskan hubungan listrik dengan cara mencabut kabel power dari stop kontak listrik. Selanjutnya, tutup mikroskop dengan kain penutup jika wilayah sekitar laboratorium menimbulkan debu berlebihan. Selanjutnya, selalu bersihkan mikroskop setelah Anda menggunakan untuk menghindari noda atau jamur. Selanjutnya, gunakan mikroskop secara bijak, lakukan pengamatan objek dengan cara yang berhati-hati, baik saat memutar revolver untuk
memilih lensa objektif maupun ketika memutar makrometer atau mikrometer. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.